Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita Fajar Quiz Victor. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kita. Silakan di subscribe ya videonya, karena subscribe itu gratis. Karena jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu sekalian tidak akan ketinggalan ketika kita upload video baru. Baiklah, sesuai dengan janji saya kemarin di part pertama untuk yang pedagogik, alhamdulillah responnya bagus ya, sudah 100 lebih yang nonton. Sesuai janji saya akan melanjutkan part kedua ya. Jika nanti part kedua responnya bagus terus, nanti akan saya lanjutkan terus soal-soal pedagogiknya ya, soal pembahasannya, sehingga nanti kita banyak ya, soalnya ada banyak, saya ada ratusan ya, tapi nggak bisa saya share semua, tapi bertahap saja ya, tergantung nanti Bapak Ibu semua tanggapannya bagus atau tidak. Langsung saja kita akan bahas soal pedagogiknya, 10 soal lagi ya. Oke. Baiklah, untuk lanjutannya ya, ini nomor 11 ya di sini, atau ini nomor 1 di part kedua. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Yang A, menentukan kriteria keberhasilan belajar. B, mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. Yang C, mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D, merencanakan pengajaran remedi. E, mengadakan tes remedi. Oke, di sini jawabannya itu adalah yang C ya Bapak Ibu ya, mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Oke, jawabannya yang C, itu memanfaatkan, kata kuncinya gini ya, hasil analisis itu manfaatnya adalah mencari letak kelemahan, seperti itu, dilihat dari kriteria keberhasilan. Baik, untuk nomor berikutnya, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Yang A, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C, memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Upaya merancang pengayaan. Oh ya, di sini pengayaan ya. Namanya pengayaan ini kan seperti materi tambahan ya. Nah, di sini kita bukan yang seperti biasanya, tapi kita coba yang lebih tinggi tingkatannya ya, tingkatan soal-soalnya seperti itu. Biasanya pengayaan seperti itu ya. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Oke, saya ganti jawabannya ya. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal sebagai berikut. A, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C, analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D, melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Oke, jawabannya yang benar adalah yang E ya Bapak Ibu ya. Yang E, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 4. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk
Yang A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Oke, refleksi ini biasanya di akhir ya. Setelah pembelajaran itu yang benar adalah mengukur hal-hal yang belum dipahami ya, supaya setelah pembelajaran itu yang belum dipahami itu apa saja gitu ya. Jadi yang benar adalah yang C. Kita lanjut nomor 15. Ini harus baca ini, kalau nggak baca pasti nggak tahu. Penilaian diatur dalam Permendiknas RI nomor, ya bisa dicek ya Bapak ya, searching juga boleh, yaitu diingat nomor 20 tahun 2007 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Takutnya besok ini soalnya keluar ya, baik soal di pretest, UP ataupun di P3K. Oke, lanjut. 16. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam penilaian prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan A. Soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Soal uraian objektif, D. Kriteria, E. Tes performance. Oke. Di sini jawabannya kalau pilihan ganda itu kan cuman silang-silang gitu aja ya, milihnya dari beberapa jawaban. Kalau soal jawaban singkat itu seperti esai, uraian itu ya esai yang panjang, kriteria itu ada kriteria ketuntasan minimalnya gitu ya. Kalau 7 dia lulus, 6 dia belum lulus gitu misalnya. Kalau tes performance ini adalah penampilannya ya. Dia maju ke depan, melakukan misalnya presentasi, melakukan percobaan, segala sesuatunya terkait dengan penampilan dia pada saat menyampaikan materi seperti itu. Oke, itu. Tapi kalau Bapak punya jawaban lain nggak masalah ya. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, nomor berikutnya, penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara yang A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes uraian dari ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembar-lembar jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar dan hasil ulangan tiap peserta didik. Oke, kita tahu portofolio ya. Portofolio itu kan definisinya adalah kumpulan hasil kerja siswa ya dalam waktu tertentu ya. Berarti ini jawabannya adalah mengumpulkan hasil kerja siswa nih ya, peserta didik ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu ya. Ya, ingat aja portofolio itu kumpulan hasil kerja siswa gitu, hasil pekerjaan siswa, hasil tugas siswa gitu-gitu ya. Oke, next untuk 18. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan A. Substansi konstruksi dan bahasa, B. Substansi konstruksi validitas skor, C. Substansi bahasa konstruksi skor, D. Substansi validitas bahasa reliabilitas, E. Substansi konstruksi validitas dan reliabilitas. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan. Oke, sebenarnya saya agak ragu ya. Ini jawabannya substansi oke, konstruksi oke. Nah, ini dari sini saya yang ragu antara ini atau validitas dan reliabilitas ya. Enggak. Ini kan di sini yang dikunci A ya. Kuncinya A. Tapi nggak apa-apa ya, ini mungkin bahasanya menjurus ke bahasa, tapi saya masih kayaknya bisa nih yang E, validitas reliabilitas ya. Intinya kebingungan saya antara A sama E ya. Saya jujur di sini jawaban saya antara A sama E, karena validitas reliabilitas itu penting juga untuk mengukur validitas soal kita ya, apakah soal kita bagus atau jelek gitu. Nanti kalau kita ngasih soal terlalu mudah kan nggak bagus juga, terlalu sulit juga nggak bagus juga gitu. Jadi harus beraneka ragam. Ini bisa diukur oleh validitas dan reliabilitasnya. Nah, kembali lagi ke Bapak Ibu semua, kalau mau jawaban A silakan, jawaban E silakan ya. Saya serahkan ke Bapak Ibu semua, tidak apa-apa. Oke, next nomor 9. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penilaian soal, perakitan soal, analisis soal.
B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penilaian soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas penilaian otentik berkesinambungan berdasarkan acuan norma menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas penilaian otentik berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktik, tes kinerja, tugas proyek, portofolio. Oke, ciri penilaian di kelas, yaitu saya jawabannya adalah yang D. Belajar tuntas penilaian otentik berkesinambungan berdasarkan acuan kriterianya, kemudian menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian, ya. Oke, nomor yang terakhir, pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul adalah: A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk penilaian mencapai kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk penilaian pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional UN dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Yang E. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama, dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian. Oke, panjang banget ya. Berarti di sini saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini jawabannya adalah yang A, karena di sini ada penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mencapai kompetensi peserta didik. Oke, bahan laporan iya, dan memperbaiki proses pembelajaran iya, ya. 3 hal ini ya. Itu alasannya kenapa jawabannya yang A. Oke, sampai di sini dulu ya Bapak Ibu ya untuk pembahasan soal-soal pedagogik part kedua. Silakan Bapak Ibu yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan jika kita upload video baru. Nah, jika part kedua ini responnya bagus juga, saya akan lanjutkan terus ke part ketiga, keempat, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah untuk membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan tes pedagogik ini bisa masuk ke pretest, UP, dan P3K ya. Maka saya bikin part baru sendiri untuk pedagogik. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video part kedua pedagogik. Silakan like, comment, dan subscribe ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.